Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ala sayyidi syuhurin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustakatun ila arba'ati nafarin, talilul Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Di awal langkah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, kudrah dan iradahnya kepada kita bersama, sehingga pada hari yang sangat mulia ini Allah masih memberikan kesempatan agar kita bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula salawat bertangkai salam mari sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dan juga kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para alim ulama yang masih sampai di akhir permukaan bumi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini khatib berpesan dan mengajak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk meningkatkan sebagaimana kita berpesan para Rasulullah kepada kita. Kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya. Karena kenapa? Jika seandainya bertakwa kita semakin hari semakin bertambah, maka Allah Ta'ala menjanjikan kepada hamba yang bertakwa, Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit. Allah akan mengeluarkan rezeki yang dari bumi, bahkan rezeki yang tanpa kita hingga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan manusia yang mana manusia tersebut dirindukan oleh surga. Kita yang dirindukan oleh surga, kita merupakan manusia-manusia spesial. Kita merasa terharu di saat ada orang yang merindukan kita. Coba bayangkan, di saat kita meninggalkan keluarga, di saat kita berpergian mengeluar, kita tinggalkan anak, istri, keluarga kita di rumah, lalu mereka akan menelpon kita mengatakan bahwa ada orang yang merindukan kita. Mungkin rasa bahagia yang kita
pada saat itu. Begitu pula yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 4 golongan manusia yang surga akan merindukannya. Sebagaimana sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talilul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia yang beriman. Di dalam rukun iman kita telah menyatakan bahwa kita percaya terhadap Al-Quran. Namun tak kala kadang-kadang kita merasa bahwa Al-Quran itu begitu saja tertinggal. Kadang-kala kita dalam satu hari tidak pernah menyentuh Al-Quran itu sendiri. Padahal Nabi pernah mengatakan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang melewatkan harinya dan malamnya tanpa membaca Al-Quran, maka manusia tersebut dianggap manusia yang rugi. Lebih-lebih lamanya merupakan bulan suci Ramadan. Al-Quran yang kata akui legitimnya sebagai pedoman dalam hidup. Tetapi legitimnya Al-Quran diduk kerana dia ada sanding. Al-Quran diduk kerana dia ada rak. Padahal walau hana tabut Al-Quran tamat legitimnya urang nak ia sembahyang tamat tak pegang Al-Quran itu sendiri yang merupakan sesuatu kebajikan yang dia lakukan. Hasanah dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Luqmanul Hakim pernah menceritakan sebuah kisah di mana Tuan Luqmanul Hakim menyuruh kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih seekor kambing. Wahai Luqmanul Hakim, ini pisau, ini kambing, tolong Anda menyembelihnya. Setelah Luqmanul Hakim gesia kambing tersebut, nekun le Tuan Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, tolong bagulun asal dari kambing tersebut yang sangat baik. Lalu setelah gesia dari Luqmanul Hakim, ngecok lidah neba ke Tuan. Nyompat Tuan sia yang paling kuat dari tubuh kambing tersebut. God. Kemudian Tuan menunjuk kambing sampai dia sia. Luqmanul Hakim nyok kambing yang kedua, coba tolong sia dan jauh asal yang sangat berat dari binatang kambing tersebut. Setelah ngisi Luqmanul Hakim, lalu neba kepada Tuan juga lidah. Lalu tuannya bertanya, wahai Luqmanul Hakim, 2 buah kambing yang lonjok ke gada untuk kasih. Tetapi pada 2 buah binatang tersebut, lon nakye dah asal yang god dan dah asal yang paling bro. Tapi kata Luqmanul Hakim, tapi gelut man 2 ni cuma lidah. Nisu'ud di Luqmanul Hakim, wahai Tuan, jika seandainya manusia lidah benar-benar menjaga agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan manusia yang lain,
maka manusia tersebut sudah dianggap manusia yang baik. Lalu bagaimana dengan lidah yang kedua? Begitu pula jika manusia yang tidak menjaga lidahnya, yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor, yang kadangkala ketika berbicara menyinggung manusia yang lainnya, maka manusia tersebut dianggap sebagai manusia yang buruk dan jahat. Baik, maka manusia tersebut sudah dianggap sebagai manusia yang baik dan surga akan merindukannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang berkebutuhan. Hari ini masih di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tak kala berbuka, mereka tidak ada makanan untuk berbuka puasa. Maka alangkah baiknya jika kita ingin termasuk orang yang dirindukan oleh surga, adalah orang yang selalu memberikan makanan terhadap orang yang kelaparan ataupun orang yang membutuhkan. Maka dalam kesempatan ini, mungkin ada di masyarakat, ada keluarga kita, ada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita, maka mari kita laksanakan biar kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam konteks hadis ini merupakan, kalau kita belajar dalam ilmu nahu, bahwa di situ setiap satu kelompok dengan kelompok yang lain diataf dengan waw. Artinya apa? Semua kelompok keempat tersebut harus kita laksanakan semuanya, baru kita dianggap sebagai orang yang dirindukan oleh surga. Mumpung kita masih di dalam bulan suci Ramadan, ini di detik-detik terakhir, di 10 yang akhir, 10 yang pertama akan kita lewatkan, di mana Allah memegang 10 yang awal merupakan rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. 10 yang kedua dipenuhi dengan maghfirah, hamba Allah yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan diterima. 10 yang akhir dipenuhi dengan itqum minan nar, terlepas daya dari api neraka. Maka di dalam 10 yang akhir, bahkan Allah Ta'ala dipegang akan dilepaskan daya dari api neraka. Karena di dalam 10 yang akhir terdapat satu malam di mana ada rahasia yang sangat luar biasa. Sebagaimana sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Qisasul Anbiya. Sidra Nabi pada suatu Ramadan, Rasulullah SAW tengah duduk dengan para sahabat di masjid. Sebagaimana biasa, Rasulullah setelah sholat duduk bersama para sahabat untuk tanya-tanya hukum, untuk berdiskusi tentang persoalan hukum. Lalu duduk sejenak, Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah tersenyum, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum?" Sedangkan Rasulullah tidak berkata apa-apa. Lalu Rasulullah bercerita kepada sahabat, "Wahai sahabatku, saya diperlihatkan oleh para malaikat
di mana di hari akhirat nantinya nasidro Nabi yang nanti Syama'un legoknya dalam surga tanpa ada seorang pengikut. Hanya sabah pedeng yang nabak jarau gaknya merupakan ahli surga. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Nabinya kena pengikut sehingga dan pengikutnya penyebab sehingga dalam surga. Lalu Nabi Syam'un kok bisa dalam surga? Putra amalan kalian. Lalu Rasulullah bercerita, Syam'un Al-Ghazi merupakan seorang nabi yang diutuskan oleh Allah kepada kaum musyrikin yang di Nandro Ghazi. Ghazi tersebut merupakan Gaza, Palestina pada hari ini, di mana kegiatan yang dilakukan oleh Syam'un Al-Ghazi tersebut, setiap harinya beliau mengajak umat untuk beribadat dan bertuhan kepada Allah. Rakyat, masyarakat, hamba Allah yang tidak taat dan mengikuti Syam'un Al-Ghazi semuanya dibunuh oleh Syam'un Al-Ghazi. Lalu para raja pada waktu itu, Raja Quraisy, merasa kewalahan dengan Syam'un Al-Ghazi. Setiap harinya anggota Quraisy, anggota kafir mati. Raja berpikir bagaimana Syam'un Al-Ghazi tersebut harus kita bunuh. Lalu raja buat pengumuman, wahai para masyarakat semua, hadap ke istana. Gedayu akan mengadakan sebuah sayembara. Dipegang oleh raja tersebut, jika seandainya di antara Gedayu uronyo yang siap membunuh Syam'un Al-Ghazi, saya akan menghadiahkan emas dan permata. Lalu suhud para pengikut Raja Quraisy kafir tersebut, Gedayu hang sanggup untuk tapoh Syam'un Al-Ghazi. Kadang Syam'un Al-Ghazi manusia super kuat di dunia. Lalu putra Naida suhud salah sidro daripada pengikut, wahai raja, alangkah baik tajuk istri Syam'un Al-Ghazi tersebut untuk tawarkan hadiah yang dari Dayu untuk tayu pulung. Bagaimana Syam'un Al-Ghazi tersebut tayu ikat. God yang benar. Singkat cerita, Syam'un Al-Ghazi diterima tawaran oleh istri untuk guyu ikat. Lehaga diikat leinau. Kali pertama diikat hasil sebab Syam'un Al-Ghazi beribadah malam dari Isya sampai subuh, sehingga kewalahan istri bak gebrek jenguk istri hamrupo ikat. Pada malam kedua diikat jarau, diikat kaki. Ban budak Syam'un Al-Ghazi nekalan jarau kan diikat kaki ikan diikat. Guna yang sepobot istri dia luan yang lakukan tersebut. Putra tujuan orang melakukannya untuk lontes kemampuan dan kekuatan yang nampak orang Syam'un Al-Ghazi. Ditarik oleh Syam'un Al-Ghazi hingga takkan putuh baju. Kali kedua dijuk busawat rantai le Raja Quraisy diikat. Kali kedua juga penjaga Syam'un Al-Ghazi juga hal yang sama kejadian, ditarik putuh. Lalu Syam'un Al-Ghazi dihampiri oleh sidok uring ibu isteri katnya, katanya, wahai suami lu, paduk-paduk ke lu ikat drawan, bahkan dengan busau yang begitu raya, mandu putuh di ketika drawan gerak. Putra kekuatan yang bakna drawan, karena terlalu jujur seorang suami terhadap istri. Sampaikanlah, wahai istri lu, Allah Ta'ala memberi kekuatan Pak Lut merupakan yang panjang. Jadi Syam'un Al-Ghazi rupanya panjang. Ngan panjangnya ke di kemudian hari dicok oleh isteri untuk diikat Syam'un Al-Ghazi. Bak kali yang keempat diikat
Syamun Al-Ghazi ngentuk Syamun Al-Ghazi sendiri. Awak dan bedah bengok Syamun Al-Ghazi yang kena sebab. Wahai permohon, pakan dalam kanyolam lun kalan bahawa yang kada cerita di drawan nak kekuatan bau urai-urai kat drawan dengan apakah lepaskan? Ternyata Syamun Al-Ghazi dia tarik untuk dibeli drawan daripada ikatan ngentuk yang ikat di rumah hantu. Lalu rumah lapor bak Raja Quraisy, ya cok Syamun Al-Ghazi untuk disiksa, untuk dipomati. Di ketika dicok Syamun Al-Ghazi di bawah istana, kebetulan nasabok tiang di tengah-tengah istana, diikatlah Syamun Al-Ghazi tersebut di sana. Dicok, disiksa, dikoh geliung, dikoh baba, dikoh buah hidung, diculik air mata, semuanya dipotong-potong, yaitu Syamun Al-Ghazi. Juga istri Syamun Al-Ghazi juga menyaksikan hal tersebut. Begitu khianat dan durhakanya seorang istri Syamun Al-Ghazi. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setelah Syamun Al-Ghazi disiksa yang lain rupa, terus bisikan dari Jibril, wahai Syamun Al-Ghazi, putra harapan rawan Allah Ta'ala akan diterima doa doa di bawahnya. Nuzul Syamun Al-Ghazi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, Lut ingin kembali tenaga, kekuatan yang diberikan oleh Allah yang pada berkat untuk goncangkan istananya agar mati para kafir-kafir tersebut. Langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diberi kembali kekuatan melebihi daripada kekuatan sebelumnya. Digoncangkan istana kafir sehingga mati para raja, sampai istri runtuhan-runtuhan mati betul. Setelahnya Syamun Al-Ghazi gebingung oleh Allah Ta'ala, gebingung oleh Allah Ta'ala firman benar yang pada hari ini Syamun Al-Ghazi berpuasa, yang pada malam ini Syamun Al-Ghazi beribadah dari maghrib hingga subuh. Maka setelah diceritakan oleh Rasulullah pada sahabat, lalu sahabat demau degli bahawa begitukah nasirul Nabi yang begitu hebat ibadahnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tahukah pahala yang didapatkan oleh Syamun Al-Ghazi? Rasulullah diin, hanya duduk jauh. Dukna pahala yang didapat oleh Syamun Al-Ghazi tersebut. Lalu desah di Jibril, datangnya wahyu, wahai Muhammad, bahwa umat gata singgah nasabuh malam yang ditim ibadat pada malam tersebut, yang pahalanya melebihi daripada silibaya bulan daripada bulan yang lain, daripada bulan-bulan yang lain. Putra, yaitu satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya setelahnya turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Jadi itulah ayat tersebut disebabkan sahabat Daniel dukna pahala yang didapatkan oleh Syamun Al-Ghazi tersebut. Ternyata umat Muhammad yang siap merempak dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih raya daripada buat yang telah dilakukan oleh Nabi Syamun Al-Ghazi. Alhamdulillah. Lagi danyonya situ yang akhir, mari tingkatkan ibadat kita untuk menggapai sebuah malam yang besar pahalanya, yaitu lebih daripada serba bulan yang lain. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dengan para imam-imam yang lain, dengan ulama-ulama yang lain, bukan pegang bahwa dalam menentukan prediksi ke Lailatul Qadar pada sebelum yang akhir, jika seandainya terjadi satu Ramadan, yaitu pada Ahad ataupun Minggu dan Rabu, mungkin jatuh Ramadan pada 20 sebelum Ramadan, yaitu pada malam 20 sebelum. Seandainya Senin mulai Ramadan, maka yang
ke Lailatul Qadar pada malam 20 Ramadan. Sedangkan Selasa dan Jumat yang menjadi satu Ramadan, maka yang ke Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Seandainya malam Kamis pertama Ramadan, maka 25 Ramadan, malam 25 Ramadan yang merupakan malam yang jadi Lailatul Qadar. Seandainya malam Sabtu yang akan menjadi satu Ramadan, maka yang dia ke malam Lailatul Qadar adalah malam pada 23 Ramadan. Alhamdulillah, getanya Ramadannya terjadi pertama Ramadan, yaitu pada hari Kamis. Maka menyatakan sebagaimana referensi di dalam kitab I'anatul Talibin yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, maka jatuh Lailatul Qadar pada malam 25 Ramadan. Mungkin mendengar kesempatan kegetanya ingin kita berubudiah kepada Allah, ingin kita gapai sebuah pahala yang sangat luar biasa, maka coba kita tingkatkan amalan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar tersebut. Karena kesempatan mendengar, maka malam 25 jatuh di pada malam minggunya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari sama-sama kita tambah dalam dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula wa la taj'al taubatana taubatan marduda. Allahumma ij'al siyamana siyaman maqbula wa la taj'al siyamana siyaman marduda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.